berperan sebagai perawat. Oh, nama saya Sri, berperan sebagai nenek. Saya Iqbal berperan sebagai bapak. Saya Filan, berperan sebagai ibu. Saya Arifira sebagai kakak. Saya Alvina sebagai adik. Dan ini Dobi. Peran salah satu fungsi yang terikat dalam satu individu berdasarkan pengharapan atau karena adanya penetapan. Sifatnya dapat berupa formal maupun non-formal. Dalam satu keluarga, setiap individu yang terlibat tentulah memiliki peran masing-masing. Selain mungkin peran formal sebagai ayah, ibu, kakak, atau adik, terdapat juga peran lain yang non-formal. Mungkin saja sebagai pendengar cerita, pembuat keputusan, menjaga keluarga yang sakit, atau mungkin sebagai penghibur. Hal tersebut juga terjadi dalam keluarga Tuan Iqbal. Tuan Iqbal berperan sebagai pembuat keputusan yang mana pada saat itu, ibu dari Tuan Iqbal sedang sakit, sehingga harus ada yang menjaganya secara intens. Sedangkan istri dari Tuan Iqbal sendiri yaitu Nyonya Filan saat itu juga bekerja. Sesuai dengan peran non-formal yang terjalin dalam keluarganya, maka Tuan Iqbal sebagai kepala keluarga mengambil keputusan agar Nyonya Filan berhenti bekerja. Namun, terjadilah hal-hal tidak terduga dalam proses pergeseran peran dalam keluarga Tuan Iqbal. Sebab, biar bagaimanapun, pergeseran peran bukanlah hal yang sederhana. Apalagi ketika individu sudah nyaman dengan peran yang sebelumnya dimiliki. Peristiwa hidup memanglah situasional. Fungsi peran dapat bergeser, berganti, atau bahkan berputar terbalik dari yang sebelumnya. Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit dengan segala stresor yang mungkin hadir tidak terprediksi dapat menjadi konflik dan ketegangan dalam keluarga itu sendiri. Lalu, bagaimanakah keluarga Tuan Iqbal bersama perawat yang bertugas menangani hal tersebut? Ini sih yang Bu, dicek dulu tekanan darahnya. Ya, terima kasih. Sudah ya, Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada keluhan? Mungkin masih merasa sesak begitu Bu? Tidak, Nas. Menurut saya mengurus saya dengan baik. Tapi saya sedih, soalnya akhir-akhir ini anak dan menantu saya sering ribut-ribut masalah penghasilan. Saya turut sedih ya Bu ya. Deh ya Bu, ini titik ini normal. Kalau boleh tahu anak dan menantu Ibu bekerja atau tidak Bu? Tadinya keduanya sama-sama bekerja, tapi akhirnya anak saya sempat cuti, tapi kok ternyata gajinya dipotong sama kantornya. Terus ya udah akhirnya anak saya kerja lagi dan menantu saya yang resign. Itu ya Bu, sebelumnya waktu sebelum menantu Ibu resign, yang mengurus anak-anak dan Ibu di rumah siapa? Kalau cucu pertama saya sudah lumayan besar, jadi sudah bisa mandiri dan suka bantu untuk ngurus saya. Kalau cucu yang masih kecil, terkadang saya bantu untuk mengurus sebisa saya. Dan kakaknya juga kalau pulang sekolah suka bantu untuk jaga adiknya. Soalnya kami nggak punya ART. Oh begitu ya Bu ya. Terus dari anak dan menantu Ibu sama-sama bekerja, terus kemudian sekarang menantu Ibu resign dari pekerjaan, itu ada perubahan-perubahan kondisi nggak ya Bu? Atau mungkin ada konflik begitu Bu? Bisa diceritakan mungkin? Ya, banyak sekali, Nas. Soalnya kan awalnya anak dan menantu saya ini sama-sama bekerja ya. Tapi semenjak saya sakit dan gak ada yang ngurus, dan anak saya itu maunya ngurus saya. Tapi menantu saya nggak setuju. Ya saya juga sebenarnya nggak setuju ya Nas. Soalnya kan dia kepala keluarga, jadi harus dia yang mencari nafkah. Terus ya udah akhirnya dia yang kerja dan menantu saya yang mengalah untuk memilih resign. Kemudian ada lagi tidak Bu? Iya, soalnya kan saya pikirnya seorang istri di rumah itu wajar ya Mbak ya. Tadi kok kalau saya lihat-lihat, menantu saya itu bawaannya nggak bahagia, cemburu dulu dan suka marah-marah. Saya kan jadi nggak tahu ya Mbak, saya kan juga ngerasa nggak enak merepotin anak dan menantu saya. Berarti permasalahannya itu karena perubahan peran-peran terkait pekerjaan ya Bu ya akhir-akhir ini? Iya Nas. Kalau pengasuhan anak-anak di mana Bu? Apakah kebutuhannya terpenuhi? Iya, saya taunya sih cucu-cucu saya baik-baik aja ya. Soalnya mereka emang pendiam dan nggak pernah sambat apa-apa. Dan mereka juga sudah biasa ditinggalkannya sama ibunya kerja.
Sebelum ibu sakit, siapa yang mengurus anak-anak, Bu? Iya, saya Mbak. Soalnya kan orang tuanya itu pergi kerja kan. Terus sekarang karena ibunya sudah di rumah, sudah bisa fokus untuk menjaga mereka. Oh baik, saya memahaminya. Yang mungkin itu dulu ingin yang kami tanyakan. Setelah ini kami kaji lebih lanjut ya. Terkait permasalahan yang ada, nanti kami fasilitasi untuk setiap anggota keluarga supaya bisa berbicara, sehingga bisa dicari solusinya bersama-sama. Iya, tolong ya, Nurse. Baik Bu, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Untuk besok, apakah kami bisa bertemu dengan anak atau menantu dan cucu ibu? Ya, sepertinya sih bisa. Nanti bisa langsung ditanyakan sama anak dan menantu saya di luar ya, Nurse. Baik Bu, kalau begitu kami pamit dulu. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih ya. Permisi Bu. Ya. Nurse, kondisi ibu saya gimana, Nurse? Ibu Tri sudah kondisinya stabil dan tidak ada keluhan saat ini, Pak. Alhamdulillah kalau gitu, Nurse. Baik, Pak Iqbal dan Ibu Filansi, sebelumnya kami ingin meminta izin melakukan pengkajian seputar keluarga terhadap Bapak, Ibu, anak. Tujuannya adalah untuk membantu mengoptimalkan peran keluarga, termasuk salah satunya dalam pengasuhan Ibu Tri. Apakah diperbolehkan, Pak, Bu? Oh, monggo, boleh, Nurse. Itu nanti teknisnya gimana ya, Nurse? Teknisnya tuh nanti ngobrol-ngobrol biasa aja, Pak. Dari kami nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan anak secara terpisah untuk mengkaji. Kira-kira Bapak bisanya kapan ya? Saya besok bisa saya pulang kerja. Ya, besok aja. Saya juga anak-anak juga libur ada di rumah, jadi boleh besok aja. Baik, kalau begitu besok kami datang lagi ke sini. Kami pamit undur diri dulu. Oh, ya. Mari. Mari, Nurse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya ada? Ada, ini perawat yang merawat nenek ya? Iya dek, kemarin Nat sudah janjian sama ibu mau ketemu sama adik juga. Ibunya sudah bilang kan kemarin? Iya, ibu kemarin juga udah bilang kalau Nurse mau ngobrol sama saya, sama adik juga. Kalau gitu ini Nurse mau duduk aja atau mau lesen ya, Nurse? Lesen aja. Mau lesen aja, ya udah kalau gitu saya panggil ibu dulu ya. Makasih. Ya. Bu, ibu ini ada perawat yang datang, Bu. Iya. Selamat pagi, pagi Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi lagi lumayan sibuk. Ngurus rumah aja sih. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, tujuan kami kemari yaitu ingin ngobrol dengan Ibu Filansi, suami Ibu dan juga anak Ibu untuk mengkaji keluarga Ibu. Tadi si kakak itu yang buka pintu ya Bu ya? Iya benar, itu kakaknya dia SMA 2 tahun, terus yang adikku juga dia masih 5 tahun. Begitu ya Bu. Kalau begitu nanti si kakak sama adik baru saya dan Nurse Dinara bersama ibu bagaimana Bu? Iya boleh. Terus abis ini Nurse langsung? Oh iya boleh. Ayo kita kesana. Iya boleh. Kakak sini kan sama adik. Iya, Bu. Ada 7. Iya, ada 7. Bentar ya. Ya, tadi Kampira. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik, dan soalnya juga lagi libur. Syukurlah kalau baik. Oh iya, hari ini hari Minggu ya, jadi libur. Hari ini Nars ingin berbicara dengan Kafira tentang keluarganya dan bagaimana peran Kafira di dalamnya. Apakah boleh? Boleh Nars, tapi jangan selesai pertanyaannya. Gampang dong, kita ngobrol biasa aja, nggak perlu panik. Nars juga nggak bakal tanya masuk juga kok. Kalau Nars boleh tahu bagaimana perasaan tinggal di rumah bersama ayah, ibu, adik, nenek yang sedang sakit. Saya tuh setuju juga sih ya, soalnya nenek sakit, tapi juga saya merasa bersyukur karena saya juga bisa membantu ibu sama bapak buat merawat nenek juga. Terus adik saya ini juga tanggung jawab saya kan ya Nus ya, jadi saya juga coba buat nemenin dia main juga kayak gini. Gimana cara Kak Fira dalam merawat nenek dan adik?
Kalau dulu kan ibu sama bapak tuh kerja ya nurse ya. Jadi saya bertanggung jawab yang merawat nenek sama adik sepulang saya sekolah gitu. Terus saya juga ngebantu nenek tuh misalnya dengan bantu nenek minum obat gitu. Terus menjaga kebersihan nenek, ngelapin nenek juga. Terus nemenin nenek kalau misalnya nenek mau kamar mandi gitu. Terus saya juga ngebantu ngejagain adik saya dengan ngelapin adik makan kalau adik mau makan, terus juga nemenin main adik juga. Semenjak ibu nggak kerja, sebenarnya saya nyaman aja sih karena saya udah kebiasa sebelumnya buat ngebantuin nenek dan menjagain adik, jadi saya nggak masalah dengan hal kayak ini ya. Tapi karena ibu sekarang udah nggak kerja, lebih kebantu karena kalau misalnya saya lagi nemenin adik main, yang jagain nenek kan nanti ibu. Ini warnanya kuning. Iya, ini warnanya Begitu ya Kak. Kau kira bagaimana? Keberatan kah atau gimana? nggak keberatan sih, nah soalnya saya juga merasa gimana ya, mungkin karena sebagai cucu juga saya merasa harus membantu nenek, juga sebagai kakak saya merasa ya memang tanggung jawab saya untuk ngejaga dan nemenin adik, terus bikin adik nyaman, terus juga itu ngurangin beban ibu juga sih, karena ibu udah masak, ibu udah kerja, bapak juga masak, jadi saya juga membantu gitu. Kira melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam merawat nenek dan adik. Apakah ada kesulitan atau tantangan dalam melakukan hal tersebut? Sebenarnya walaupun saya merasa itu adalah tanggung jawab saya, tapi kadang-kadang saya juga merasa ya mungkin capek, apalagi kalau misalnya di sekolah banyak tugas, terus adiknya rewel, nggak pernah. Sangat wajar untuk merasa seperti itu. Kira telah melakukan hal yang luar biasa dalam merawat nenek dan adik. Apakah ada yang Kira resahkan atau pikirkan saat ini? Sebenarnya kalau sekarang tuh kan ibu juga udah nggak kerja ya Mas ya, jadi saya juga senang sih sebenarnya ibu jadi ada banyak waktu di rumah. Tapi tuh saya ngerasa ibu juga kayak sedih gitu kalau di rumah. Saya juga Apa yang Kira pikirkan tentang itu? jadi saya sempat dengar sih Mas, jadi bapak sama ibu itu kayak ribut-ribut gitu beberapa kali, mungkin kayak itu tentang kerjaan gitu loh Mas. Ya itu sih sebenarnya bikin saya sih Meskipun sedih ya, Kira sudah pernah bertanya kepada ibu. eh, ya pernah sih Mas kalau tanya, cuma kan karena sebagai anak juga mungkin saya juga agak menjaga ya Mas ya, takutnya begitu ya Mas ya, jadinya berusaha membuat tidak terlalu ikut campur juga, dan juga itu tuh kalau ditanya tuh ya jawabnya kayak nggak ada apa-apa gitu Mas. Jadi kayak mungkin ibu berusaha bikin saya dan adik nggak khawatir juga begitu. Oh, seperti itu. Nanti misal ke depannya kalau Kira merasa butuh bantuan atau ingin berbicara tentang apapun, jangan ragu untuk mengatakan kepada nurse atau kepada orang dewasa lainnya ya. Apakah ada yang ingin Kakak tambahkan untuk keluarganya? Sejauh ini Baik, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Kak Kira. Sangat tangguh dan peduli terhadap keluargamu. Jika ada yang bisa nurse bantu, jangan ragu untuk mengatakan kepada nurse ya. mau es krim, iya nanti kita beli ya. Baik, Ibu Filansi, kita mulai sekarang ya. Saat ini Ibu kesibukannya apa? Sekarang saya di rumah aja sih Nars, ngurus rumah, ngurus mertua saya yang lagi sakit, ngurus anak-anak. Tapi sebelumnya saya pernah kerja. Dulu saya kerja dari saya lulus kuliah. Mertua saya sakit, ya saya akhirnya memutuskan buat berhenti bekerja supaya bisa ngurus beliau. Saat ini apakah Ibu juga menikmati menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, mengurus suami, anak, ibu mertua?
Belum sepenuhnya sih, Nars. Saya masih merasa pekerjaan saya dulu itu lebih membahagiakan gitu. Nah, karena itu sekarang saya masih kadang suka marah-marah, stres gitu, karena kebiasaan saya dari kerja dulu udah beda sama sekarang. Sekarang saya udah nggak bisa kumpul sama teman-teman. Ya, jadi kayak nggak ada hiburannya gitu deh, Nars. Baik, jadi dulu ibu merasa belum cukup baik ya dalam menjadi ibu rumah tangga. Saat itu apakah ada yang membantu ibu mengurus rumah tangga? Iya, ada. Dulu waktu ibu mertua saya masih sehat, ibu itu yang bantu ngurus pekerjaan rumah dan juga ngasuh si adik anak saya yang paling kecil itu. Makanya saya juga sangat berterima kasih kepada ibu. Tapi sekarang ibunya sakit, Nars. Baik, mempunyai ibu mertua yang menolong dan membantu itu memang sangat membahagiakan ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Apakah ada anggota keluarga yang menjadi pengatur dan merencanakan setiap hal yang akan dilakukan dalam rumah tangga, Bu? Ya, ada, Nars. Biasanya sih saya yang ngatur soal keluarga ini, tapi tetap harus dengan persetujuan suami saya. Soalnya suami saya juga tipikal yang manut-manut aja, Nars. Jadi ikut apa kata saya, tapi ya saya sebagai istri tetap harus keputusannya ada di suami saya gitu. Baik, Ibu sangat hebat ya menjadi ibu rumah tangga. Dalam menjalankan rumah tangga, Ibu ada role model nggak Bu atau tokoh panutan gitu? Tokoh spesifik sih nggak ada sih, Nars, tapi saya pengen gitu kayak artis-artis kayak Iwan Fals sama istrinya, terus Armand Maulana sama Dewi Gita, terus ya banyak lah artis-artis, kan itu banyak yang romantis-romantis gitu ya, Nars. Oh, baik, saya juga senang sih melihat artis yang rumah tangganya langgeng. Ibu kalau ada masalah biasanya ceritanya ke siapa Bu? Ya ke suami aja, ke suami, tapi yang nggak yang sesering itu juga, soalnya saya nggak enakan dia juga punya beban yang besar. Oh, seperti itu ya Bu ya. Dari Ibu apakah ada yang ingin didiskusikan lagi terkait keluarga Ibu? Nggak ada sih, Mas. Baik, terima kasih ya Ibu Filansi sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mungkin yang Ibu lalui itu tidak mudah, tapi saya yakin Ibu sudah berusaha yang terbaik untuk keluarga Ibu. Terima kasih banyak ya, Nars ya. Oh iya, lupa minumnya belum. Tak ambilin dulu ya, Nars ya. Bagus, ambil di mana dulu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Oh, udah ada Nars di sini. Mohon maaf ya Nars, ini Dulu aja, Pak. dia malah jadi nunggu lama ini. Iya, tidak apa-apa Pak. Tadi juga barusan selesai berbicara sama Ibu Filansi. Oh iya. Sebentar ya, Nars, Pak. Saya buat minum dulu. Ini mau. Bagaimana Pak kabarnya? Ya kabarnya ya cukup baik Nars sekarang. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau malah mengganggu waktu kerja Bapak. Nars, diminum. Terima kasih ya Bu. Mungkin terus bisa diminum. Ini santai aja. Sebenarnya saya tuh hari ini libur, saya nggak kerja. Jadi ya hari ini timbang saya diem aja di rumah gitu kan, ya hitung saya keluar sambil ngojek online itu buat nambah-nambah pendapatan Mas. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak kan menjadi tulang punggung keluarga ya Pak ya, dan saat ini pasti banyak biaya yang dikeluarkan, apalagi kan ibu Bapak lagi sakit. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak tentang kondisinya saat ini. Nah, ya, ini kan ya saya kalau sekarang ini kan memang harus bekerja cukup keras ya Mas, karena ibu saya sakit dan saya juga harus cuti karena ibu saya ini sakit, dan waktu saya cuti ini kan saya absen beberapa kali ya Mas ya, karena absen itu juga gaji saya dipotong Mas gitu karena itu. Saya mengerti ya Pak ya betapa peliknya situasi tersebut. Saya mendengar istri Bapak itu sebelumnya bekerja. Apakah tersebut mempengaruhi peran Bapak sebagai pencari nafkah dalam keluarga? Ya sebenarnya dengan istri saya bekerja itu ya jadi membantu perekonomian kita ya Mas. Apalagi kan ibu juga lagi sakit kan, terus kan nggak mungkin juga saya memasrahkan ibu saya dan anak-anak gitu. Jadi ya kalau untuk sekarang ya saya coba-coba nambah pendapatan perekonomian ini dengan tadi Mas, kalau saya sekarang ya ngecek online itu Mas. Berarti istri Bapak mendukung penuh Bapak ya?
Ya walaupun memang sebelum-sebelumnya sempat ada perdebatan gitu ya Nurse, tapi ya alhamdulillah kalau buat sekarang saya juga cukup senang karena istri saya tuh juga turut support gitu, membantu saya menyemangati saya dalam hal ini. Wah, bagus sekali ya, berarti istrinya Bapak suportif. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu dari suku apa? Kami semua ini keluarga besar dari suku Jawa Nurse. Boleh. Kalau agamanya sama Pak, sekeluarga. Oh iya sama, keluarga ini kami Islam semua. Bapak kalau ada masalah dengan Ibu, itu saling bercerita? Ya Nurse. Kami kalau ada masalah saya cerita, kami juga saya merasa bahwa komunikasi di keluarga ini saya rasa sudah baik, cuman saya ini agak khawatir sama istri saya, apakah dia ini sebenarnya bahagia atau memendam perasaan itu gitu Nurse. Lalu apa yang Bapak harapkan untuk keluarga Bapak? Dari saya ya, saya berharap buat istri saya buat terus sabar, kuat. Terus saya sebagai anak ya Nurse, saya sebagai anak juga masih merasa bahwa saya ini kurang memberikan perhatian sama ibu saya. Terus saya sebagai seorang anak juga merasa masih kurang membimbing anak-anak saya gitu Nurse. Baik Bapak, kalau begitu semoga dimudahkan ya Pak ya segala urusan dalam keluarga Bapak. Jangan ragu ya kalau ada kesulitan untuk menghubungi saya atau mungkin Nurse Ayu. Sebelum diakhiri, apakah ada ingin didiskusikan lagi Pak? Kalau dari saya cukup sih Nurse. Terus ini saya mau ajak ibu saya dulu ya Nurse. Habis itu saya pamit, saya mau ngecek lagi. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Permisi ya Nurse. Iya. Bu, Iqbal mau pamit mau cek dulu ya Bu. Oh iya, hati-hati ya nak. Ya Bu. Cari uang yang banyak ya. Ya Bu, doain sukses selalu ya Bu. Amin. Pamit dulu ya Bu Iqbal. Iya. Udah selesai Pak? Udah Bu, nah ini Bapak mau pamit mau tutup lagi. Oh iya. Hati-hati ya Pak. Ya Bu, dan sukses ya Bu. Iya, Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.